Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudianto dengan NIM 46. Di sini saya sebagai praktikum Statistika 2, di mana saya tergabung dengan kelompok 9. Nah, di modul 1 ini saya akan menjelaskan tugas mingguan dari modul 1 di SIP 1. Kita langsung lihat aja soalnya bagaimana. Oke, jadi soalnya tuh ada tiga ya. Yang pertama adalah seorang petani mengumpulkan panen kentang dengan ukuran sampelnya adalah 30. Berat rata-rata sampel dan standar deviasinya masing-masing adalah 25 dan 1,4. Carilah selang kepercayaan 90% untuk berat rata-rata kentang. Nah, jadi tadi berat rata-ratanya 25 dan 1,4 untuk standar deviasinya. Mari kita langsung eh, selesaikan dengan menggunakan software Minitab terlebih dahulu. Oke, new file ya. Oke, yang pertama di menu kita pilih yang start, terus basic statistik, dan kita muncul pilihan seperti berikut. Oke, sorry. Kita cari yang one sample T. Ya, ini. Nah, di sini kita pilih yang data ini ya. Tinggal masukin aja. Tadi di soal bahwa sampel size-nya adalah 30. Kemudian sampel rata-ratanya 25 dan standar deviasinya 1,4. Di menu option kita pilih atau masukkan 90 karena di soal adalah kita disuruh mencari selang percayaan 90%, maka di sini ada 90. Tinggal klik OK. Nah, di sini kan udah optionnya udah diisi, terus kemudian OK untuk melihat hasilnya, dan hasilnya seperti ini. Nah, kita bandingkan terlebih dahulu dengan software R ya, di software R. Nah, tadi saya sudah coba nih dan sudah di running juga software R, sinteknya udah dimasukin. Yang pertama yang dicari yaitu eh, masukkan dulu nih sampel size, sampel main, dan sampel standar deviasi, di mana sampel size ada 30, kemudian sampel rata-rata 25 dan standar deviasi 1,4. Kemudian menghitung margin of error. Nah, setelah menghitung margin of error, kita menghitung lower and upper, di mana di hasilnya lower itu 24,5657, kemudian upper atau high 25,4343. Ini tuh hasilnya hampir sama dengan Minitab, cuman beda di pembulatannya saja. Nah, kemudian kita ke soal nomor 2 ya. Di mana soalnya itu adalah diketahui jumlah mahasiswa secara acak sebanyak 50 orang. 500 orang. Di antara 500 mahasiswa terdapat 145 orang mahasiswa yang belum melakukan vaksin ketiga. Maka carilah kepercayaan 90% untuk proporsi sesungguhnya dari jumlah mahasiswa yang sudah melakukan vaksinasi ketiga. Nah, kita langsung masuk saja ke software Minitab ya. Ini basic. Nah, kalau ini berbeda dengan soal nomor 1, kita milihnya yang one proportion. Proportion. Number of eventnya adalah ini ya, 164. Kemudian 500 ke option. Yang dicarikan 95%. 95. Oke, oke, makanya hasilnya seperti ini. Eh, kita bandingkan ya dengan menggunakan software R. Hasilnya bagaimana? Di software R, soal nomor 2. Sudah saya masukin juga sinteknya supaya mempersingkat waktu.
Di sini hampir sama. Yang pertama masukkan sampel dulu nih, ada sampel size, sampel proportion, di mana sampel size-nya adalah 500, sampel proportionnya adalah 0,328. Kemudian menghitung margin of error dan menghitung lower and upper bound. Kita langsung di run aja. Bandingkan dengan Minitab. Jika di Minitab mungkin beda pembulatan saja ya. Di Minitab eh, hasilnya hampir sama, di mana lawarnya itu 0 di Minit jika di Minitab lawannya tuh 0,286971. Sementara di sini 0,286848,6. Kalau di Minitab berarti dibulatkan jadi 2869. Kalau di sini masih 68, 2868. Kemudian eh, overnya atau high-nya itu jika di R 0,369, namun di Minitab 0,37. Jadi Minitab dibulatkan. Cuman beda-beda pembulatan saja, namun hasilnya tetap sama. Kemudian kita ke soal yang nomor 3. Mahasiswa jurusan pertanian ditugaskan untuk menguji formula pupuk terbaru untuk tanaman cabai. Mereka mengelompokkan tanaman-tanaman cabai menjadi dua kelompok. Kelompok tanaman cabai pertama diberi pupuk dan kelompok tanaman cabai kedua tidak diberi pupuk. Dari 250 batang tanaman cabai yang diberi pupuk mati sebanyak 20 batang, sedangkan dari 200 tanaman cabai yang tidak diberi pupuk, yang mati hanya 15 batang. Dengan tingkat kepercayaan 95%, carilah selang kepercayaan. Oke. Yang pertama, ya seperti biasa, kita ke Minitab terlebih dahulu. Lihat basic. Ini juga beda ya dengan nomor 2, nomor 1, nomor 2, karena di nomor 3 ini kita ada dua sampel nih. Ada yang dipupuk dan ada yang tidak dipupuk. Kemudian kita cari yang eh, dua proportion. Tuh, klik sampel pertama itu ada hmm, ini nih. Berarti number of eventnya 20, ya 20 ya. 20, terus number of trialnya 250, ini 15, 300. Eh, sorry. Percayaannya 95 udah ya. Tinggal klik OK. Maka hasilnya seperti ini. Coba apakah sama dengan era atau justru berbeda? Harusnya sama. Kalau berbeda berarti kita yang salah masukkan data. Nah, jadi sinteknya seperti ini ya. Sudah dimasukin terlebih dahulu, masukin sampel size dan sampel proportion. Seperti ini sama kayak tadi. Kemudian menghitung margin of error, kemudian menghitung lower and upper bound. Kita tinggal di run aja. Nah, kita bandingkan nih dengan R dengan Minitab ya. Di launya itu kan kalau di R minus 0,04463297. Nah, sedangkan di Minitab dia dibulatkan menjadi 0,04444633. Nah, high-nya itu kan di R Studio 0,05463297. Sedangkan di Minitab 0,054633. Jadi lagi-lagi di Minitab lebih dibulatkan ya dibandingkan dengan R Studio. Cuman hasilnya tetap sama dan benar keduanya, beda di pembulatan saja.
Oke, ya mungkin seperti itu ya. Sudah diketahui bagaimana cara menggunakan, software dari kedua software ini, ada software Minitab dan software RStudio. Jadi udah nih saya masukkan juga nih penyesuaian dengan software R di Word. Jadi mungkin seperti itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.